Alhamdulillah, setelah ada yang nonton video saya kemudian dia praktekin, akhirnya dia punya traffic yang mulai stabil katanya dan udah mulai banyak yang check out. Jadi kalau teman-teman emang udah tonton video saya sampai selesai dan teman-teman praktekin, insya Allah akun teman-teman itu perlahan-perlahan bakal sembuh dari yang namanya shadow ban, views mentok di 0, views mentok di 200 itu pasti bakal sembuh. Karena yang TikTok mau yang ya emang seperti apa yang saya sampaikan teman-teman. Jadi saya udah pesan ke teman-teman berhenti bikin konten yang tempel-tempel, konten statis yang rekam goyang-goyangin produk, udah berhenti. Teman-teman mulai dari sekarang, teman-teman belajar buat bikin konten original. Karena sekarang teman-teman kesempatannya banyak banget kalau teman-teman udah bisa bikin konten original, teman-teman bisa join di Shopee ya. Teman-teman bisa join di Shopee Video, kemudian teman-teman juga bisa join di YouTube Shopping. Jadi ini adalah akun saya di Shopee ya. Jadi sebenarnya akun saya ini ada permasalahan, jadi udah banyak banget videonya yang saya hapus karena teknik nguploadnya itu salah teman-teman. Jadi di video ini saya mau sampein ya teman-teman, kalau teman-teman bisa bikin konten original, konsisten bikin konten original itu kesempatannya banyak banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menghasilkan dari ketiga platform ini, dengan modal satu video teman-teman bisa menghasilkan dari banyak platform. Teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke, dan di video kali ini saya mau ngasih tahu sebuah trik gimana cara cepat bikin video kita FYP walaupun viewsnya itu masih kecil. Jadi teman-teman nonton aja video ini sampai selesai karena ini eksperimen atau studi case yang udah beberapa kali berhasil dan sekarang kayaknya udah waktunya buat saya sampaikan. Jadi teman-teman, kenapa saya minta teman-teman buat bikin konten original? Jadi kalau teman-teman udah terbiasa, udah konsisten bikin konten original, teman-teman bakal semakin hari semakin jago bikin konten. Nah, jadi sekarang caranya adalah, misalkan teman-teman itu mau bikin video, teman-teman itu rekam aja pakai kamera HP. Oke? Misalnya teman-teman mau review powerbank ya. Teman-teman rekam pakai kamera HP, direkam pakai kamera HP, kemudian diedit seperti biasa pakai CapCut dan simpan di HP teman-teman. Setelah disimpan di HP, teman-teman upload kan, teman-teman upload langsung aja di TikTok. Nah, kemudian kalau teman-teman udah upload di TikTok, file yang ada di galeri, file video yang udah teman-teman edit, udah teman-teman bikin itu teman-teman langsung upload lagi ke Shopee. Nah, setelah itu teman-teman juga langsung upload ke TikTok. Walaupun sekarang mungkin teman-teman subscribernya di YouTube itu sedikit, tapi kalau teman-teman rajin posting, suatu saat kita nggak tahu konten mana yang bakal meledak. Dan enaknya di YouTube itu teman-teman ya, enaknya di YouTube, semua video yang udah kita post itu produknya bisa kita tambahkan kalau akun kita sudah monet dan udah punya 10.000 subscriber. Nah, kalau di Shopee, walaupun teman-teman punya pengikut yang sedikit teman-teman, kita masih punya potensi buat dapetin komisi di Shopee teman-teman. Jadi walaupun akun saya ini baru aja jalan karena saya udah lama banget vakum karena saya lebih banyak nyebar link lewat YouTube ya teman-teman, dan saya mungkin udah setahun lebih nggak aktif di YouTube karena sibuk banget sama TikTok affiliate. Jadi teman-teman juga bisa ngepost video yang udah teman-teman bikin di Shopee Video dan juga di YouTube teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah ngupload dari TikTok, misalnya teman-teman udah ngupload di TikTok ya, misalnya teman-teman udah ngupload di TikTok, teman-teman jangan download dari TikTok ya, jangan save video dari sini. Karena itu akan terdeteksi sama Shopee adalah re-upload dan kualitasnya pasti bakal pecah-pecah kalau teman-teman download dari TikTok kemudian di-upload di platform lain. Jadi saran saya teman-teman, kalau teman-teman sekarang mulai belajar buat edit video, langsung disimpan di galeri aja. Jadi buat teman-teman yang kemarin saya kasih tahu buat nge-tag video langsung dari TikTok itu, teman-teman sekarang mulai bikin dari HP aja. Langsung rekam dari HP, simpan di galeri, kemudian ketika ngupload langsung upload tiga-tiganya di YouTube Short, kemudian di Shopee dan juga di TikTok. Jadi seperti itu. Nah, kualitasnya kan jauh lebih bagus dan tidak akan terdeteksi sebagai re-upload. Oke, jadi ada sesuatu yang saya dapetin teman-teman di beberapa percobaan saya selama beberapa hari ini. Kita bakal lihat di tanggal berapa ya? Kita bakal lihat di tanggal 1 aja. Di tanggal 1 kayaknya saya upload ya. Kita cek videonya, kita cek GMV-nya. Jadi ada satu konten yang menarik banget. Karena ini emang adalah study case yang saya lakukan teman-teman. Oke, teman-teman bisa perhatiin ini saya bikin konten buat ngebalas komen Mami Chang. Jadi kontennya adalah Mixio A200 dan hari ini kayaknya hari kedua saya upload dan dia ada penjualan. Nah, kemudian di hari selanjutnya dia ada penjualan lagi teman-teman. Dia ada penjualan lagi dan udah dapat tag good performance. Kemudian di hari ketiga di hari ketiga kayaknya dia ada penjualan lagi atau nggak ada, saya juga nggak tahu. Nah,
Dia nggak ada penjualan lagi di hari ketiga ya teman-teman. Tapi ada satu hal yang bikin saya pede buat sampein ini teman-teman. Jadi kalau konten kita itu udah good performance, ada tag good performance seperti itu, teman-teman udah bisa iklanin teman-teman. Misalnya teman-teman udah ada penjualan 1 atau 2, teman-teman udah bisa iklanin. Dari tanggal 30 ya, saya upload di tanggal 30 dan dia konsisten setiap hari ada penjualannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah punya konten original dan udah dapat tag good performance kayak gini, itu teman-teman udah bisa investasi buat ngiklan. Karena dengan ngiklan itu kita bisa nge-boost videonya itu biar FYP teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman belum punya banyak konten tentang satu produk ini, mending teman-teman brutalin dulu. Nanti kita nggak tahu konten yang mana yang bakal dapat tag good performance gini, kemudian penjualannya stabil 1 atau 2 tiap hari, itu udah layak banget buat diiklanin. Misalnya teman-teman lagi kejar winning produk untuk suatu produk tertentu, misalnya teman-teman lagi brutalin nih, sehari 3 konten, 4 konten, itu brutalin aja terus teman-teman. Karena kita nggak tahu konten yang mana tentang produk itu ya yang bakal naik. Nah, jadi salah satu hal yang saya suka dari TikTok itu adalah, misalnya video kita salah satunya FYP tentang satu produk, itu yang lain video kita bakal keseret teman-teman. Jadi itulah kenapa saya saranin teman-teman buat brutalin produk sedikit aja dulu pas di awal. Jadi nanti kalau udah ada yang naik satu, teman-teman langsung boost pakai iklan, itu video yang lain tentang produk itu bakal naik secara otomatis teman-teman. Sekarang teman-teman bisa ngecek di GMV-nya teman-teman yang udah ngepost video original. Teman-teman bisa cek itu penjualannya berapa dan video teratas itu yang menghasilkan yang mana. Jadi teman-teman bisa langsung iklanin. Kalau dia udah punya penghasilan konsisten kayak gini, teman-teman udah bisa iklanin. Jadi jangan ragu-ragu buat ngiklanin, karena ini potensi banget buat bikin video teman-teman itu jadi viral. Jadi iklanin aja kalau udah ada penjualan stabil. Jadi buat coba-coba juga teman-teman, karena mungkin bisa berlaku di akun saya dan bisa hoki juga di akun teman-teman. Jadi ini baru kejual 1, tapi dia udah dapet tag good performance. Jadi ini suatu saat dia akan ada kesempatan buat FYP teman-teman. Teman-teman bisa lihat video saya yang FYP itu pasti tulisannya good performance, dan ke bawah sini tuh pasti video-videonya good performance, kecuali yang can do better ini itu kayaknya susah buat FYP. Tapi yang good performance itu udah salah satu indikator bahwa video ini suatu saat dia bakal meledak teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di dashboard teman-teman, misalnya ada penjualan yang stabil di suatu produk tertentu atau di suatu video, atau penjualan tertinggi teman-teman setiap hari, misalnya yang terjual 5-10, teman-teman coba iklan aja 30.000 produk purchase. Insya Allah nanti teman-teman bakal lihat, mungkin tidak ada penjualan yang banyak hari ini, tapi biasanya di seminggu atau 2 minggu ke depan itu bisa jadi video teman-teman mulai naik, mulai banyak yang like, mulai ada yang komen, itu biasanya udah terdistribusi sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi teman-teman rajin-rajin buat cari GMV tertinggi. Jadi caranya adalah kita buka komisi per minggu aja. Kalau teman-teman yang penjualan tiap harinya belum terlalu banyak, teman-teman ambil yang 7 hari aja per minggu. Teman-teman buka video, kemudian teman-teman sort by GMV ya, GMV. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih video yang performanya paling bagus. Nah, contohnya kayak konten ini saya upload 22 September dan dia baru mulai naik sekarang. Dan ini sebenarnya udah bisa diiklankan, tapi belum saya iklankan karena saya masih fokus di produk-produk yang lagi top selling ya. Nah, ini juga bisa diiklanin. Udah good performance itu teman-teman udah bisa iklanin. Nah, untuk teman-teman yang belum punya penjualan stabil setiap hari, cari yang data per minggu aja. Video teratas 1, 2, 3 itu teman-teman bisa iklanin. Jangan takut teman-teman, karena teman-teman itu adalah salah satu cara teknik instan buat bikin video kita viral. Karena TikTok juga butuh duit buat distribusiin konten kita. Jadi kita butuh duit, TikTok juga butuh duit. Jadi kita harus saling tolong sama TikTok. Dia juga butuh duit, kita butuh duit. Coba deh, ngiklan aja, nggak usah takut. Tapi dengan teknik ini teman-teman juga bisa praktekin untuk hari-hari ke depan. Misalnya teman-teman mulai stabil ya omsetnya di angka 500.000 per hari, teman-teman bisa ambil 10%-nya buat iklan video yang penjualannya paling tinggi di hari kemarin. Jadi seperti itu. Atau misalkan teman-teman baru ngepost konten hari ini, kemudian ada 3 atau 5 penjualan di satu video itu, teman-teman bisa langsung boost pakai iklan. Tapi ngebustnya itu jangan di jam-jam sembarangan teman-teman. Misalnya di jam 12 malam itu udah pas buat ngiklan. Jadi berasa panjang dia ngiklannya. Jadi jam 12 malam itu adalah waktu yang tepat banget buat ngiklan teman-teman. Misalnya penjualannya masih bagus banget teman-teman, setelah teman-teman ngiklan di jam 12 malam, kemudian teman-teman iklanin lagi tuh di jam 12 siang di hari itu. Insya Allah teman-teman bakal ngerasain ada keajaiban dari ngiklan 60.000 sehari itu.
Jadi itu teman-teman yang bakal saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha buat bikin konten original, tetap bikin konten original. Kemudian konten-konten yang spam, yang tidak menghasilkan itu dihapus aja teman-teman. Karena konten-konten yang tidak direkomendasikan oleh TikTok itu bakal bikin akun teman-teman itu jadi sepi. Jadi seperti itu. Dan ada juga yang mau saya sampaikan ke teman-teman, mungkin bakal saya ulang lagi. Sekarang kalau teman-teman bikin konten, rekam pakai kamera HP aja. Kemudian filenya itu simpen di HP dan teman-teman upload ke 3 platform sekaligus, ke YouTube, ke Shopee dan juga ke TikTok. Kalau bisa jangan ngerekam dari kamera TikTok langsung ya. Mending teman-teman langsung rekam lewat kamera HP aja, edit di CapCut, kemudian upload seperti itu. Jadi nanti untuk keaslian filenya itu bisa terverifikasi sama platform-platform itu teman-teman. Dan ini juga yang disampaikan sama Bang Adli ya, karena saya ikut kelas mereka, karena saya ikut kelasnya Adli Hibatul, kemudian saya juga ikut kelasnya Kokamseng ya, Kokamseng. Jadi itu yang disampaikan. Jadi mereka itu sekarang bikin video itu langsung pakai kamera HP, filenya disimpan di HP, kemudian diupload di YouTube, di Short dan juga di Shopee dan juga di TikTok. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa terus bikin konten, jangan pernah nyerah. Karena yang gagal itu adalah orang yang berhenti teman-teman. Kalau teman-teman belum dapat 1000 konten, itu teman-teman jangan berhenti. Push terus. Setiap hari bikin video original 3-5 sampai teman-teman terbiasa, sampai teman-teman jago. Dan di grup itu saya udah kasih lihat seberapa buruknya konten saya ketika saya awal-awal mulai TikTok affiliate. Itu udah saya upload di grup Telegram. Itu kalian pasti ketawa dengar saya jelasin produk. Pokoknya saya jelasin produk itu tidak selancar hari ini teman-teman. Dan saya kalau bisa jelasin produk di TikTok seperti hari ini karena saya terbiasa teman-teman. Karena saya memaksa diri saya untuk selalu berusaha bikin konten setiap hari. Saya bikin 5, saya bikin 8, saya bikin 10 sampai terbiasa. Jadi ketika nemu produk itu kita udah tahu nih kita mau bahas apa. Kira-kira ini tipis, ya udah kita hooknya tipis aja. Jadi seperti itu. Jadi itu tujuan saya teman-teman. Tujuan saya sebenarnya di konten ini adalah membangun mindset teman-teman untuk mulai belajar bikin konten original. Karena banyak banget teman-teman kita yang masih mencari cara instan untuk menghasilkan uang dengan cara re-upload konten orang yang di TikTok di Shopee, re-upload konten orang yang di sana di TikTok. Pokoknya re-upload itu rizkinya itu sudah haram, tidak berkah. Pokoknya janganlah teman-teman. Mending teman-teman melakukan praktik yang udah terbukti bisa menghasilkan, bikin konten simple, nggak ada edit-editan, tapi bisa menjual teman-teman. Jadi kita nggak perlu jago-jago ngedit-ngedit, nggak perlu jago-jago ngasih-ngasih efek di video, cukup informasinya bisa tersampaikan kepada si viewers. Jadi keren-kerenan itu udah nggak zaman lagi sekarang, karena yang orang butuh itu adalah informasi teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan. Buat teman-teman yang tertarik buat belajar TikTok affiliate, jangan lupa subscribe channel ini, karena di channel ini saya ngasih tips-tipsnya itu secara gratis. Mungkin teman-teman nggak perlu lagi bayar di kelas-kelas atau storybook, kayak storybook yang harganya ratusan ribu. Teman-teman tinggal subscribe channel ini, cuman datanya itu mungkin tidak terurutkannya, tidak rapi. Jadi tapi teman-teman bisa nonton semuanya, dan di sana benar-benar saya buka secara gratis. Mulai dari teknik CTA, kemudian hook, kemudian call to action, kemudian kapan waktu yang terbaik buat ngiklan, cara bikin konten simple tanpa edit-editan, kemudian gimana cara bikin akun kita viewsnya itu nggak stuck di 200, nggak stuck di 0, atau nggak kena shadow ban lagi. Itu udah saya bahas semua teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.